Halo semuanya, selamat datang di podcast Marketing Mindset 2025. Podcast ini untuk membahas strategi pemasaran modern secara relevan dan dengan penuh wawasan. Pada episode kali ini, aku, Virial Ashila Gasani, sebagai host yang akan membahas sebuah merek yang sudah tidak asing lagi nih di kalangan anak muda, yaitu Janji Jiwa. Namun di sini aku tidak sendirian, aku sama dengan narasumber yang hebat di sini. Halo, perkenalkan aku Vanessa Indira sebagai narasumber di episode kali ini. Senang dapat berdiskusi di sini untuk membahas strategi pemasaran dari Janji Jiwa. Nah, seperti yang kita tahu ya, Janji Jiwa adalah brand yang sangat menarik karena tidak hanya menjual kopi, tetapi juga menawarkan suasana dan gaya hidup. Nah, inilah yang membuat strategi pemasarannya layak untuk dibahas lebih lanjut. Oke, baik, itu ada sedikit pemaparan ya dari narasumber kita terkait brand Janji Jiwa ini. Sebelum kita memasuki diskusi lebih dalam, saya sebagai host ingin membagikan sedikit data nih yang cukup menarik untuk memulai diskusi awal kita ya. Berdasarkan survei dari Nielsen, lebih dari 60% konsumen kopi di Indonesia memilih merek yang tidak hanya enak kopinya, tetapi juga memiliki ketertarikan emosional dan layanan yang praktis. Cukup menarik ya. Iya, benar banget. Janji Jiwa ini merupakan contoh nyata dari kombinasi tersebut. Setuju nggak nih, Nes? Kalau saya pribadi sangat setuju ya. Ini tuh tidak mengherankan jika saat ini mereka telah memiliki ratusan gerai di Indonesia dan bahkan telah membentuk ekosistem yaitu melalui Jiwa Group. Wah, hebat banget ya, udah Iya, ada Jiwa benar. Group aja nih di brand Janji Jiwa itu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas 7 aspek penting dari manajemen pemasaran dengan studi kasus dari brand Janji Jiwa. Maka dari itu langsung kita mulai aja. Ya, boleh. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama pada diskusi ini ya, Nes. Oke. Saat ini kan dunia pemasaran itu terkenal sangat dinamis ya. Benar banget. Teknologi itu berkembang sangat pesat dan konsumen itu juga keinginannya tuh kadang mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Iya. Nah, bagaimana menurut kamu sendiri Janji Jiwa itu merespon perubahan tersebut? Jadi Janji Jiwa kan merupakan brand yang sejak awal sudah sangat bersahabat dengan teknologi digital. Mereka aktif di media sosial, memiliki branding yang kuat, dan juga menjaga keterlibatan audiens secara konsisten. Nah, platform seperti Instagram dan TikTok menjadi sarana utama mereka dalam menjaga relevansi dengan audiens muda. Jadi tuh mereka tuh paham kalau konsumen masa kini tidak hanya mencari produk, tetapi juga mencari cerita dan estetika. Nah, terus kamu tahu nggak sih, Sil? Apa tuh? Jadi selain dari media sosial itu, mereka juga sangat adaptif terhadap situasi krisis. Contohnya tuh pada saat pandemi, mereka segera mendorong sistem pre-order dan juga pengantaran tanpa kotak melalui aplikasi namanya Jiwa Plus. Nah, itu mencerminkan kecepatan mereka dalam belajar dan juga beradaptasi. Berarti cukup keren juga ya Janji Jiwa itu memiliki aplikasi Jiwa Plus ini, yang dimana berarti ini memberikan kesimpulan bahwa brand tersebut memahami karakteristik konsumennya dengan sangat baik, betul Iya, kan ya? dia juga sangat adaptif terhadap situasi terkini gitu. Bahkan ya saya juga sering mengetahui kalau mereka tuh dikenal dengan setiap unggahan media sosialnya yang estetik, yang gayanya tuh santai dan kekinian. Iya benar, soalnya mereka memang berorientasi pada pelanggan. Jadi mereka hadir tidak hanya untuk menjual produk, tapi juga membentuk komunitas dan gaya hidup. Nah, itu merupakan contoh nyata bagaimana dinamika industri dapat dihadapi dengan strategi yang tepat, teman-teman. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya kalau kita kalau pengen merilis produk itu tetap harus berjalan beriringan dengan dinamika industri yang ada, betul jadi ya? nggak cuma nge-stuck di yang kemarin-kemarin gitu. Betul. Oke, tadi kan kita sudah cukup sering nih membahas terkait strategi ya dari diskusi pembahasan yang pertama. Tapi kita sendiri tahu kalau strategi ini tidak cukup tanpa adanya perencanaan. Iya. Nah, menurut kamu seberapa penting sih perencanaan pemasaran bagi brand seperti Janji Jiwa ini? Jadi menurut aku pribadi, perencanaan pemasaran sangatlah penting. Jadi itu marketing plan ibarat cetak biru yang menentukan arah dan langkah selanjutnya untuk kedepannya. Nah, Janji Jiwa sendiri itu memiliki perencanaan yang lumayan komprehensif, mulai dari penentuan lokasi outlet, segmentasi produk, hingga komunikasi visual. Nah, sebagai contoh tuh mereka tidak sembarangan dalam membuka cabang. Mereka terlebih dahulu menganalisis data demografi, kemudian mencocokkannya dengan kepadatan lalu lintas, dan juga mempertimbangkan potensi komunitas di sekitarnya. Jika semua itu sudah
cocok dengan preferensi mereka, maka baru mereka akan membuka outlet di tempat tersebut. Berarti penting ya pematangan pada perencanaan pemasaran ya, Iya, Nes. benar. Tapi saya sendiri juga sempat baca nih bahwa Janji Jiwa ini melakukan peluncuran produk musiman secara rutin, yang berarti itu sangat bagus ya, Nes. Iya. Bahkan setiap kuartalnya itu Janji Jiwa selalu meluncurkan menu baru ya. Dan itu selalu dengan momentum yang pas. Misalnya ketika Ramadan, maka Janji Jiwa akan meluncurkan produk yang sesuai dengan momentum tersebut. Bener ya, Nes? Nah, biasanya mereka juga ada promo untuk hari-hari tertentu. Jadi itu mereka tidak hanya mengikuti tren secara pasif, tapi mereka juga melakukan riset seperti polling di media sosial atau uji rasa. Nah, oleh karena itu tuh tidak mengherankan jika banyak produk mereka ketika baru diluncurkan langsung viral karena sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah, tuh teman-teman, berarti memang perencanaan pemasaran itu sangat penting, karena dengan adanya perencanaan kita jadi tahu nih ke depannya apa aja akan kita lakukan pada strategi pemasaran kita ya, Nes. Benar. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih. Saat ini kan banyak brand-brand yang mulai berpikir untuk memperluas ranah ke global ya, Nes. Iya, benar. Dan mereka juga tetap memperhatikan isu lingkungan yang ada. Nah, pertanyaanku, apakah Janji Jiwa ini juga mengikuti arah tersebut, Nes? Jelas dong, jadi jiwa tuh menyadari bahwa konsumen saat ini peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Jadi contoh aksi nyata, mereka menjalankan kampanye #langkah bijak yang mengajak konsumen untuk membawa tumbler sendiri dan juga menggunakan sedotan yang dapat digunakan ulang. Nah, selain itu ada juga beberapa outlet yang menggunakan kemasan berbahan dasar kertas daur ulang. Wow, itu tentunya sangat menarik ya, Nes ya, karena benar. jujur aku juga baru dengar terkait kemasan berbahan dasar kertas daur ulang. Tapi Nes, dari hal-hal yang sudah kamu sebutkan tadi, penting juga nggak sih menurut kamu ada konten edukatif di Instagram, media sosial pada brand-brand tersebut? Menurut aku penting banget ya, soalnya kan brand tersebut otomatis sudah menjangkau khalayak banyak gitu, nggak cuma perorangan gitu. Nah, apakah Janji Jiwa juga sudah membuat konten edukatif kayak gitu tuh, Nes? Iya, jadi itu Janji Jiwa telah membuat konten, bahkan mereka juga memasukkan kalimat ajakan untuk mengurangi plastik dalam konten tersebut. Ya, dengan begitu tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengajak konsumen untuk bertindak dan juga berpikir. Nah, dari langkah-langkah yang mereka lakukan itu sebenarnya strategi mereka sudah sangat siap baik secara digital maupun branding ya untuk dikembangkan secara internasional. Namun saat ini mereka masih belum melakukan ekspansi ke luar negeri. Oke, ya sebenarnya kalau dilihat dari strategi yang sudah cukup kuat, sebenarnya kita tinggal menunggu waktunya saja ya, Nes ya, betul. supaya Janji Jiwa ini bisa ekspansi ke luar negeri. Iya. Berarti dari kesimpulan pada pembahasan ini, memang cukup penting ya untuk brand-brand mementingkan isu lingkungan yang ada supaya bisa memperluas juga pemasarannya ke global gitu ya, Nes. Itu juga salah satu menjadi daya tarik konsumen, karena balik lagi konsumen masa kini itu sudah lebih paham soal isu sosial dan juga lingkungan. Iya, betul sekali. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait topik yang lebih mengarah ke teknis nih, yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini kan nggak jauh-jauh dari data ya, teman-teman. Nah, pertanyaan aku, bagaimana sih Janji Jiwa ini memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi itu seperti yang aku sempat mention sebelumnya, itu ada aplikasi namanya Jiwa Plus. Jadi Jiwa Plus ini adalah pusat kontrol utama mereka. Jadi melalui platform tersebut mereka mengakses data secara real time terkait dengan menu favorit, waktu transaksi tersibuk, bahkan penilaian dari pelanggan. Nah, data ini kemudian akan diolah, tapi bukan hanya untuk disimpan aja, tapi juga akan digunakan untuk mengatur strategi stok, kampanye promosi, dan juga desain interior outlet baru. Berarti kalau aku simpulkan nih dari paparan kamu, jika di suatu lokasi outlet minuman creamy lebih diminati nih, Nes, berarti apakah mereka akan fokus untuk mempromosikan menu tersebut? Iya, jadi itu adalah fungsi utama dari platform Jiwa Plus tersebut. Nah, contoh lainnya tuh ada, misal mereka dapat mengetahui jam tersibuk. Jadi misal kita anggap jam tersibuk itu antara jam 11 siang sampai jam 1 siang. Nah, jadi hal itu digunakan mereka untuk mengambil solusi. Solusinya ketika jam tersebut sibuk, mereka akan menambah jumlah barista pada waktunya gitu. Berarti cukup canggih juga ya sistem informasi pemasaran yang dipakai oleh Janji Jiwa, teman-teman.
Oke, selanjutnya Nes, kan kita tahu ya kalau banyak brand-brand lain yang memiliki produk yang sama seperti Jadi Jiwa. Nah, menurut kamu apa sih yang membuat konsumen itu lebih memilih Jadi Jiwa dibanding brand lain? Padahal kan kita tahu ya kompetitornya itu banyak. Hal tersebut tuh berkaitan dengan kenyamanan, harga, dan juga identitas brand. Jadi konsumen Jadi Jiwa itu kan mayoritas anak muda dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Nah, jadi mereka membutuhkan kopi yang cepat, tempat yang nyaman, dan harga yang terjangkau. Dan Jadi Jiwa tahu hal tersebut dan juga mengaplikasikannya kepada brand itu gitu. Bener juga sih, sebenarnya banyak banget nih konsumen sekarang itu yang lebih mementingkan faktor-faktor yang udah kamu sebutkan tadi ya. Iya. Bahkan sekarang juga aku tuh banyak denger kalau mereka tuh lebih mementingkan faktor estetika. Yang kita tahu juga kan kemasan gelas Jadi Jiwa sendiri itu memiliki desain yang sangat menarik ya. Iya. Jadi itu tuh merupakan bagian dari strategi emosional mereka. Jadi pada kelas itu kan ada slogan kopi dari hati. Nah, jadi itu bukan sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan pengalaman minum kopi sebagai aktivitas yang memiliki nilai emosi dan sosial, sehingga konsumen merasa ada keterikatan emosional terhadap kopi Jadi Jiwa tersebut. Berarti memang cukup menarik ya terkait dengan slogan yang telah dibuat oleh brand itu memang memiliki daya tarik tersendiri untuk konsumen ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konsumen itu nggak cuman keputusan yang diambil oleh konsumen itu tidak cuman soal rasa kopi, tapi juga pengalaman, kenyamanan, sampai bagaimana brand itu menyentuh sisi emosional mereka seperti slogan yang sudah tadi disebutkan oleh Nesa. Iya. Strategi seperti ini memang penting banget nih teman-teman buat tetap relevan di tengah persaingan yang ada. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikut. Oke. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning pada brand lokal. Nah, di sini kan yang kita bahas ini Jadi Jiwa ya, Mas. Menurut kamu, gimana mereka membagi segmen pasar, siapa target utamanya, dan bagaimana mereka memposisikan brandnya dibandingkan kompetitor seperti Kopi Kenangan atau Starbucks yang juga nggak kalah viral ya selain Jadi Jiwa itu. Bisa nggak kamu jelasin atau bahas dengan contoh nyata dari Jadi Jiwa? Oke, jadi yang pertama tuh strategi segmentasi mereka sangat tajam. Jadi mereka menargetkan demografi anak muda dengan gaya hidup urban dan melek digital. Nah, mereka juga memahami betul siapa audiens yang ingin mereka jangkau seperti orang dewasa dan juga anak-anak muda. Nah, untuk targeting sendiri, mereka sudah sangat efektif. Mereka menyasar mahasiswa dan pekerja muda yang membutuhkan solusi cepat namun tetap bergaya. Nah, jadi penempatan outlet disesuaikan dengan lokasi strategis seperti dekat kampus, ruang kerja bersama, dan juga pusat perbelanjaan. Nah, untuk positioning, mereka punya positioning yang sangat jelas dan juga konsisten. Jadi mereka memposisikan diri brand kopi lokal yang berkualitas, pelayanan cepat, desain yang estetik, dan harga yang kompetitif. Nah, seluruh elemen tersebut menyatu dalam kampanye visual yang sederhana namun efektif sih. Berarti disimpulkan lagi dari pemaparan kamu kalau strategi tersebut yang membuat mereka tuh menjadi brand yang mudah dikenali dan dicintai ya, Nes? Iya, betul. Oke, selanjutnya Jadi Jiwa ini kan terkenal dengan produknya makin variatif ya, Nes. Iya. Nah, ini kan berkaitan dengan soal atau materi manajemen produk. Nah, dulu orang itu cuman kenal Jadi Jiwa sebagai brand kopi, Nes. Tapi sekarang kita tahu kalau Jadi Jiwa ini mulai memperluas menunya, yaitu ada Jiwa Tos, Jiwa Tea, bahkan sering ngeluarin menu-menu musiman yang viral di media sosial. Nah, menurut kamu, apakah mereka memang hanya fokus menjual kopi atau ada strategi lain nih di balik keberagaman produk ini? Jadi mereka tentunya nggak hanya menjual kopi doang ya. Jadi mereka menerapkan diversifikasi produk tuh yang sangat cerdas gitu. Jadi selain kopi, mereka juga menghadirkan yang kayak kamu sebutin tadi seperti Jiwa Tos sebagai makanan ringan untuk pendamping kopi, dan juga Jiwa Tea untuk konsumen yang tidak minum kopi, serta minuman musiman yang seringkali menjadi tren di media sosial gitu. Berarti Jadi Jiwa ini pintar banget ya untuk mengambil hati konsumen ya, karena yang nggak bisa minum kopi mereka bisa milih Jiwa Tea. Seperti yang kamu bilang tadi, setiap mereka datang ke outlet, Jadi Jiwa ini selalu menghadirkan hal baru.
Nah, betul. Jadi itu dilakukan supaya konsumen tidak merasakan pengalaman yang monoton. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya juga, jika kalau penjual tuh berorientasi pada pelanggan, mereka akan melakukan apapun untuk memuaskan pelanggan. Nah, mereka juga mendengarkan masukan dari konsumen melalui media sosial. Jadi jika ada menu yang disukai, mereka sangat mempertimbangkan untuk menjadikannya menjadi menu yang permanen. Nah, ini membuktikan bahwa pengelolaan produk mereka bersifat dinamis dan juga sangat responsif. Ya, itu ya berarti yang perlu di-highlight yaitu dinamis dan responsif ya. Ternyata di balik segelas kopi ini pun ada strategi pengelolaan produk yang matang dan adaptif ya Nesa. Iya, betul. Jadi dengan variasi menu yang terus berkembang dan kemampuan mendengar suara konsumen yang sangat penting tentu itu ya. Enggak heran ini Janji Jiwa bisa tetap relevan dan disukai oleh banyak konsumen. Strategi manajemen produk seperti ini tentu bisa jadi inspirasi banget nih untuk brand-brand lain yang baru memulai usahanya. Oke, tadi pembahasan terakhir dari segmen 1 yang cukup informatif ya Nes. Kita telah mendiskusikan berbagai aspek dan strategi pemasaran Janji Jiwa di sini, mulai dari dinamika industri, pemanfaatan data, hingga manajemen produk yang menambah wawasan ya. Iya, nah dari diskusi tadi saya berharap itu dapat memberikan gambaran nyata yang konkret mengenai bagaimana teori pemasaran diterapkan di dunia nyata. Nah, serta menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang mempelajari dunia pemasaran dan juga sedang merintis bisnis sendiri nih. Ya, semangat untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil materi yang sudah kita jelaskan tadi secara informatif ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast Marketing Mindset 2025. Sampai jumpa pada segmen berikutnya. Salam pemasaran dan tetap kreatif. Halo semuanya, selamat datang di podcast Marketing Mindset 2025, program yang mengupas strategi pemasaran dari sudut pandang teori dan praktik langsung di lapangan. Perkenalkan, saya Vanessa Indira sebagai host yang akan memandu berjalannya segmen kedua ini. Tapi saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu... Halo semuanya, saya Virial Ashila Gasani yang akan berbagi pandangan kepada teman-teman semua, juga kepada Nesa sebagai narasumber. Nah, sebelum kita mulai, ada satu fakta menarik nih. Jadi berdasarkan data Statista tahun 2024, nilai pasar industri kosmetik global mencapai lebih dari 600 miliar dolar AS. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan industri ini semakin meningkat karena kesadaran akan produk halal, alami, dan juga aman. Nah, Wardah sebagai brand lokal menjadi pelopor kosmetik halal pertama yang berhasil menguasai pasar dengan pendekatan yang inovatif. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana teori-teori manajemen pemasaran diterapkan oleh Wardah, mulai dari dinamika industri, perencanaan, hingga manajemen produk. Maka dari itu langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Oke, yuk. Kita mulai dari materi pertama ya. Nah, dunia pemasaran saat ini berubah sangat cepat ya nggak sih? Kamu ngerasa gitu? Iya. Aku ngerasa gitu. Menurut kamu, bagaimana dinamika industri pemasaran abad 21 ini terlihat dalam strategi Wardah sendiri? Oke. Dinamika industri abad ke-21 ya. Sekarang itu kan memang mencerminkan pergeseran besar pada pemasaran ya Nes. Pemasaran abad ke-21 ini pun tidak jauh dari digitalisasi. Digitalisasi ini sendiri membuat proses pemasaran jauh lebih cepat, interaktif, karena kan kita tahu ya konsumen sekarang itu jauh lebih aktif di media sosial yang which is itu adalah digital. Sehingga karena konsumennya pun aktif di media sosial, maka mau nggak mau perusahaan pun ikut dituntut untuk aktif pada media sosial kan ya. Nah, strategi pada Wardah sendiri yang dilakukan sangat mencerminkan hal tersebut. Kenapa? Karena Wardah aktif di media sosial. Contohnya, Wardah itu sering membuat kampanye, salah satunya itu kampanye cantik dari hati. Kampanye ini tuh melalui pendekatan storytelling ya. Kampanye tersebut menampilkan kisah perempuan inspiratif Indonesia. Jadi isi konten itu bukan cuman terkait promosi produknya aja, tapi Wardah tuh juga mendekatkan dari storytellingnya, membuat koneksi emosional antara brand dengan konsumen. Dari sini sendiri jelas bahwa Wardah menjadi brand yang tidak hanya mengikuti perubahan industri, tapi juga mendorong narasi baru, yaitu
kecantikan inklusif dan bermakna. Jadi dari kampanye-kampanye yang telah dilakukan oleh Wardah itu telah ditunjukkan untuk meningkatkan branding Wardah sebagai produk yang halal dan alami ya. Kampanye-kampanye itu memiliki jiwanya sendiri gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kamu kan menjelaskan tentang Wardah nih, tentu udah riset sedikit lah ya tentang Wardah itu. Nah, menurut kamu tuh bagaimana sih Wardah menyusun strategi pemasarannya? Terus seberapa penting perencanaan di situ? Oke. Kalau ditanya seberapa penting, tentu sangat penting ya, Nes. Betul. Karena di sini perencanaan pemasaran itu sangat diperlukan ya teman-teman. Karena untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif, kita tuh perlu rencana yang runtut. Di sini perlu kita tekankan bahwa sukses dalam pemasaran itu bukan hasil kebetulan, Nes, tapi semua itu ada rencananya. Ada pun langkah sistematis yang aku ketahui dari perencanaan pemasaran ini sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama, kita menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Mungkin kamu juga udah sering dengar ya sama SWOT sendiri, yang dimana di sini itu fungsinya untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi produk pada brand yang akan kita jual kepada konsumen. Kedua, kita harus menetapkan target yang realistis. Nah, setelah menetapkan target yang realistis, kita menggunakan strategi STP untuk memilih segmen pasar yang tepat. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir itu ada mengatur produk, harga, promosi, dan distribusi. Di sini tuh maksudnya misal di Wardah itu mengatur produk itu Wardah menekankan kalau produk Wardah ini adalah kosmetik yang halal dan aman. Pasti kan kita langsung kepikiran ya kalau Wardah itu memang kosmetik yang halal gitu. Iya, benar-benar. Karena brandingnya seperti itu. Gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu promosi. Dimana kalau Wardah sendiri ini masih aktif di promosi pada kampanye. Selanjutnya yang ketiga yaitu flash. Jadi tidak hanya toko, tapi Wardah juga hadir pada event dan komunitas. Selanjutnya yang keempat yaitu ada people dan proses. Jadi Wardah hadir langsung lewat pelatihan dan kerjasama dengan komunitas. Lalu contoh kampanye umumnya Wardah, jadi Wardah ini menjalankan kampanye Beauty Move You itu dengan rencana yang matang loh teman-teman. Wardah itu tidak hanya jualan produk, tapi juga memberdayakan perempuan muda lewat seminar dan pelatihan. Sehingga Wardah ini berhasil membangun citra sebagai brand yang peduli dan memberdayakan perempuan muda. Jadi dari strategi pemasaran yang dilakukan Wardah itu ada analisis situasi dengan menggunakan SWOT, menetapkan target yang realistis, menggunakan strategi STP, terus mengatur produk, harga, promosi, dan distribusi ya. Nah, selain itu aku cukup tertarik nih sama kampanye yang Wardah and Beauty Move You. Itu kayak bisa ngejiwanya Wardah gitu ya, dengan memberikan citra brand yang peduli dan memberdayakan wanita gitu. Sesuai dengan branding Wardah ya. ya, Benar. Nah, setahu aku kan Wardah tuh ada dikenal di Malaysia ya, otomatis sudah go internasional banget tuh. Nah, menurut kamu tuh bagaimana sih Wardah itu melihat strategi pemasaran global dan keberlanjutan mereka? Oke. Pemasaran global ya, Nes. Iya. Kalau dari teori sendiri, pemasaran global itu kan strategi di mana suatu merek itu memperluas jangkauan pasarnya ke negara lain. Betul. Tapi itu juga perlu ingat nih, Nes dan teman-teman, kalau pemasaran global ini bukan cuma sekedar kita mengekspor produk kita ke luar negeri lalu kita mendapat keuntungan, tapi di sini kita juga harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan budaya lokal di negara tujuan tersebut. Contohnya pada Wardah itu kan seperti yang tadi kamu bilang ya, udah masuk ke Malaysia, dan meskipun Wardah sudah masuk ke pasar negara lain, Wardah itu tetap membawa nilai utamanya, yaitu yang tadi udah aku jelasin, Wardah adalah kosmetik yang halal dan aman. Iya. Tapi Wardah juga harus menyesuaikan dengan bahasa di negara tersebut. Malaysia sama Indonesia bahasanya mirip, tapi kan cara promosinya pasti beda ya. Iya, betul. Maka dari itu Wardah juga menyesuaikan bahasa promosi yang akan disampaikan kepada konsumen di negara Malaysia. Lalu untuk pemasaran berkelanjutan nih, Nes. Pemasaran berkelanjutan itu tidak hanya mengejar keuntungan atau profit teman-teman, tapi juga peduli terhadap manusia dan juga lingkungan. Dalam teori termasuk triple bottom line. Contohnya, Wardah itu menjalankan suatu program yang mendukung atau mendorong konsumennya untuk berperilaku lebih ramah terhadap lingkungan. Kalau di Wardah sendiri, ini nama program itu Wardah Green Act, yang kegiatan itu seperti mengumpulkan atau mendaur ulang kemasan bekas produk Wardah dan juga memberikan edukasi digital tentang pentingnya sustainability. Nah, strategi ini tentu menunjukkan ya teman-teman
teman-teman bahwa Wardah itu tidak hanya fokus pada ekspansi, tapi juga membangun reputasi brand yang bertanggung jawab terhadap lingkungan gitu, Nes. Oh, jadi bisa aku ambil kesimpulan kalau kemasannya Wardah itu udah bagus banget buat dikirim ke Malaysia gitu. Strategi pemasaran juga menyesuaikan ya. Jadi Wardah emang sudah sangat siap untuk dikembangkan secara internasional gitu ya. Soal isu lingkungan, Wardah sampai menjalankan program gitu ya, namanya Wardah Green Act. Berarti udah sangat besar ya komunitas lingkungannya gitu. Nah, sekarang kita akan menyelam lebih jauh tentang permasalahan Wardah. Kita akan berbicara soal data nih. Menurut kamu seberapa penting sih peran data dalam sistem pemasarannya Wardah itu sendiri? Oke, berarti ini berkaitan dengan sistem informasi pemasaran. Iya, betul. Sistem informasi pemasaran itu kan merupakan sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk membantu perusahaan membuat keputusan pemasaran yang tepat. Nah, SIMP ini sendiri terdiri dari 4 komponen utama nih teman-teman, yaitu yang pertama ada catatan internal yang berisi data dari dalam perusahaan. Itu ada data penjualan, stok data. Nah, yang kedua yaitu ada intelijen pasar. Jauh-jauh dari mengumpulkan informasi yang dari luar perusahaan. Misalnya ada kompetitor dan juga tren pasar. Jadi di sini kita mengumpulkan informasi dari tren pasar yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu riset pemasaran, yaitu penelitian khusus untuk memahami perilaku konsumen. Selanjutnya yang terakhir itu ada sistem pendukung keputusan, yaitu sistem analitik yang membantu manajemen dalam membuat keputusan berdasarkan data. Jadi di sini kita dibantu oleh sistem dari data-data yang udah kita kumpulkan tadi, sistem akan merangkum keputusan apa yang akan diambil oleh perusahaan. Untuk Wardah sendiri, Wardah itu memanfaatkan berbagai sumber data digital teman-teman, seperti e-commerce. Wardah itu melihat produk mana yang laris dan memiliki rating tertinggi dari konsumen. Nah, kalau misal tadi kan sempat tanya seberapa pentingnya, tentu itu sangat penting ya Nes dan teman-teman, karena pernah juga waktu itu ada tren skincare ringan dan cepat menyerap ya. Wardah itu tidak hanya menebak-nebak, tapi menggunakan data untuk memenuhi kebutuhan pasar yang pada akhirnya Wardah merilis produk baru yaitu Lightening Serum Ampul sesuai dengan permintaan pasar. Nah, dari sistem informasi pemasaran tersebut sangat membantu Wardah untuk tidak ketinggalan momentum, namun produk baru itu tidak asal dibuat tapi sesuai data. Oh, jadi kesimpulannya tuh data sangat penting bagi Wardah ya, karena Iya, untuk tentu. menganalisis kebutuhan konsumen Iya, gitu. Nah, Sil, kalau kita lihat kan Wardah itu sebagai brand lokal yang sangat kuat di pasar kosmetik, khususnya di kalangan perempuan muslim, bener nggak? Betul. Nah, bagaimana sih strategi Wardah dalam mempengaruhi keputusan konsumen itu di setiap tahapan tersebut? Jadi, itu sejauh mana sih peran faktor budaya, sosial, dan psikologis dalam strategi mereka? Oke, kalau menurut teori pemasaran itu kan konsumen biasanya melewati 5 tahap nih sebelum dan sesudah membeli suatu produk Nes. Yaitu yang pertama ada pengenalan masalah. Biasanya ini kan kayak kamu nih mau beli suatu produk itu pasti kan ada suatu masalah ya. Contohnya kita merasa kulit kita kusam, berarti kan kita langsung kepikiran, oh kayaknya aku butuh skincare nih kayak gitu ya. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua yaitu konsumen mencari tahu informasi atau solusi. Kita cari tahu nih, cari review di media sosial, kira-kira apa nih harus kita beli. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi alternatif. Kita akan membandingkan berbagai merek. Nah, dari perbandingan tersebut biasanya akan kita bandingkan itu dari mana produk yang halal, mana produk yang ringan, dan mana produk yang murah, ya kan ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya itu ada keputusan beli. Jadi setelah mereview semuanya, kita akan mengambil keputusan beli. Selanjutnya yang kelima ada evaluasi pasca pembelian. Setelah teman-teman mulai memakai produk tersebut, pasti kan ada dampaknya ya, entah itu buruk atau positif. Akhirnya itu memberikan keputusan kepada teman-teman untuk beli lagi produknya apa enggak nih. Iya, betul. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mempengaruhi keputusan konsumen tersebut itu ada 3 faktor utama yang tadi kamu tanyain kan, ada budaya, sosial, dan psikologis ya. Budaya itu biasanya terkait dengan nilai-nilai seperti kehalalan. Jadi karena budaya kamu misalnya aku nggak apa-apa pakai yang nggak halal gitu ya itu nggak apa-apa, itu beda-beda kan, makanya itu termasuk dari faktor. Selanjutnya sosial itu dipengaruhi oleh rekomendasi teman. Pasti kan kamu pernah ya direkomendasi. Iya, pernah. Ya kan? Terus jadi keracunan gitu iya, ya. Bener banget. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada psikologis atau emosional. Jadi selanjutnya contoh dari Wardah kampanye Feel the Beauty.
Di sini pesan utama dalam kampanye ini, kecantikan bukan sekedar fisik, tapi bentuk rasa syukur. Nah, kontennya ini isinya tuh ada yang perempuan berhijab dari berbagai profesi yang tetap percaya diri dan juga aktif. Jadi dari situ itu jelas menunjukkan bahwa Wardah menyentuh sisi emosional konsumen dan merasa bahwa mereka dimengerti dan dihargai. Jadi ini berkaitan dengan faktor psikologis gitu. Oh iya. Berarti contoh dari kampanye ini aku sangat tertarik gitu ya, soalnya balik-baliknya tadi itu warga sangat menekankan kehalalan dan juga kecantikan gitu ya. Nah, dalam pemasaran kita kan mengenal konsep STP ya, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang penting untuk membentuk strategi dan juga citra merek. Nah, bagaimana sih sebenarnya warga ini menerapkan sistem STP ini? Nah, harus mulai dari bagaimana mereka mengimbangi pasar, memilih target konsumen, hingga membangun posisi merek yang khas di benak masyarakat tuh. Oke, STP ini kan terdiri dari 3 langkah utama ya. Yang pertama itu ada segmenting yang tadi udah kamu sebut. Segmenting itu terbagi menjadi kelompok demografi dan psikografi. Kalau dari Wardah sendiri, melakukan segmentasi berdasarkan usia pada 18 sampai 35 tahun. Untuk yang kedua yaitu ada targeting. Jadi setelah membagi pasar, perusahaan memilih segmen yang paling potensial nih dan sesuai dengan produk mereka. Wardah memilih fokus pada perempuan muslimah modern usia 18 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu positioning. Perusahaan bertugas untuk membentuk citra atau persepsi tertentu dalam benak konsumen agar mereka mengingat dan membedakan merek tersebut dari pesaing. Di sini Wardah memposisikan diri sebagai brand halal. Wardah itu menekankan dengan produk bersertifikasi halal dan sesuai dengan syariah Islam. Nah, selain itu, Wardah menggunakan brand ambassador seperti Dewi Sandra yang terkenal dengan religius, elegan dan inspiratif ya. Sehingga dari strategi STP ini, Wardah berhasil menciptakan citra brand yang kuat dan konsisten di benak konsumennya. Nah, dari penjelasan kamu emang kelihatan ya kalau Wardah tuh sangat strategis dalam menentukan segmen dan target pasar mereka. Mereka tuh nggak asal-asalan milih model, tapi benar-benar fokus ke perempuan muslimah yang masih muda dan peduli dengan nilai-nilai kehalalan. Tapi nggak heran sih kalau akhirnya Wardah bisa menempati posisi kuat di pasar dan jadi top of mind saat orang cari produk kecantikan halal ya. Itu guys, makanya pentingnya branding pada suatu brand atau perusahaan. Betul. Nah, dalam industri kecantikan itu kan sangat dinamis ya. Jadi kebutuhan preferensi konsumen bisa berubah dengan cepat. Nah, kalau dari sisi manajemen produk tuh bagaimana sih cara Wardah agar menjaga produk-produknya tetap relevan di tengah tren pasar yang ada sekarang? Oke, manajemen produk sendiri itu adalah proses mengelola produk dari awal hingga akhir siklus ya. Ini tentunya melibatkan dari perkenalan produk gitu, terus juga fokus untuk memperluas pasar, lalu mempertahankan posisi dan di sini kita harus melihat apakah produk kita ini turun atau naik gitu penjualannya. Di setiap tahap ini, perusahaan itu perlu menyesuaikan strategi produknya. Misalnya, bisa menambah varian baru, atau ganti kemasan, dan inovasi lainnya ya. Inovasi kan banyak ya, Nesya. Betul. Dan itu tentu sangat penting bagi setiap perusahaan untuk mengedepankan inovasi. Kalau dari Wardah sendiri, strategi yang diambil itu aktif dalam mengelola siklus produk mereka. Contohnya, Wardah itu sering melakukan inovasi pada produk barunya. Contohnya, merilis acne series untuk konsumen dengan kulit berjerawat. Jadi, Wardah tuh nggak cuman merilis produk yang umum-umum aja, tapi juga lebih mengecilkan lagi kategorinya. Jadi, dilihat ada konsumen yang butuh skincare dengan kandungan yang tidak membuat kulitnya itu semakin berjerawat gitu kan. Nah disitulah Wardah mengedepankan sikap inovatifnya. Nah jadi dengan strategi manajemen produk yang tepat, Wardah itu bisa tetap kompetitif di pasar meskipun banyak pesaing baru yang bermunculan, karena kan kita nggak bisa pungkiri banyak banget ya sekarang benar. brand-brand skincare. Nah, jadi bisa dibilang Wardah ini sangat responsif ya terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumennya. Dan dari inovasi bahan aktif sampai kemasan yang terus diperbarui, semuanya dikelola secara strategis sesuai tahap siklus ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Ashila atas penjelasan yang sangat komprehensif dan juga aplikatif. Kali kita sudah membahas 7 materi utama manajemen pemasaran dan melihat penerapannya secara langsung melalui brand Wardah.
Saya juga berterima kasih banyak kepada Nesa yang sudah memandu diskusi kali ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi jembatan antara teori dan praktik yang relevan untuk kita semua. Saya Vanessa Nindira, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Marketing Mindset 2025 selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam pemasaran dan tetap kreatif.